Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih kepada panitia di 11 Pediatric Cardiology Update untuk kesempatan yang diberikan. Kali ini saya akan membawakan tentang decision making for cardiac correction management dari pandangan ahli bedah. Have no disclosure. Jadi secara umum nantinya kita akan mendapati beberapa hal dari presentasi ini, diawali dengan bagaimana suatu informasi yang terbaik yang diinginkan oleh surgeon untuk membuat keputusan, dilanjutkan dengan bagaimana pembuatan decision making, kemudian bagaimana kita memutuskan suatu kasus ini single ventricle repair atau biventricular repair, Kemudian pentingnya tentang menentukan waktu yang tepat untuk melaksanakan operasi, lalu apa yang sebenarnya menjadi mindset oleh surgeon dan juga disimpulkan. Nah, jadi yang diharapkan oleh seorang ahli bedah tentulah informasi-informasi yang terbaik. Di antaranya tentu diharapkan suatu medical history yang lengkap, dan juga physical diagnostik yang lengkap dari referral, ini kardiologi ataupun spesialis anak, supaya nantinya lebih detail, Kemudian dari sisi echo tentu haruslah kita dapati anatomi yang jelas dari jantung dan juga pembuluh-pembuluh darah yang berhubungan dengannya, bagaimana flow pattern-nya, kemudian bagaimana juga gradien tekanan, perbedaan tekanan. Nah, kemudian kalau nanti dikateterisasi, tentu yang kita harapkan adalah data hemodinamik yang lengkap, include saturasi, tekanan-tekanan darahnya, volume darahnya, kalau pada MRI, Nah, yang diharapkan juga, dan ini memang terus terang agak jarang sebenarnya, tapi ini sangat membantu sekali oleh ahli bedah, yaitu adalah ukuran daripada anulus katup maupun juga ukuran daripada pembuluh darah yang dikaitkan dengan BSA-nya, jadi disebut dengan Z-score, sehingga kita tahu ini ukuran ini normal nggak untuk anak ini, sehingga kalau ini kekecilan, sehingga harus di-repair atau diperbesar. Nah, itu kepentingannya. Nah, tentu juga kita harapkan masukan-masukan dari para kardiologis, tentu ini seiring dengan learning curve, Tentu suatu diagnosa itu dibuat berdasarkan pengumpulan yang baik semua informasi yang berhubungan, Nah, ini contohnya bagaimana seorang anak dengan congenital heart disease datang, diawali tentu dengan pemeriksaan. Jangan boro-boro langsung ke berikutnya, Jadi diawali dengan physical diagnostik yang baik, dilakukan EKG, X-ray, dan echo. Nah, echo ini adalah urutan-urutan yang bagus untuk dilakukan, tentu kita harapkan secara sistematis dengan segmental approach, bagaimana posisi jantung, situsnya, kemudian bagaimana systemic dan pulmonary venous return, atrium, atrioventricular connection, dan seterusnya. Jadi urutannya kalau bisa tetap begini sehingga kita juga bisa mengikutinya dengan baik. Lalu, apabila belum dapat ditentukan diagnostiknya, membutuhkan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan lainnya, tentu kita harus memilih pemeriksaan tambahan apa yang paling tepat untuk pasien tersebut. Contoh, misalnya pada tetralogy ovalo, di mana PA size-nya belum kelihatan jelas dengan echo tadi, Jadi itu dapat dilakukan pemeriksaan tambahan yaitu MSCT, Pada kasus-kasus redo tentunya berbahaya sekali kalau kita tidak tahu karena pasti jantungnya dan organ sekitarnya ada banyak perlekatan, itu perlu MSCT. Atau kadang-kadang pasien yang single ventricle tract, PA size-nya belum jelas, arborisasinya nggak jelas, itu bisa dilakukan MSCT. Lalu bagaimana dengan kateterisasi? Itu dapat dilakukan pada beberapa kasus berikut. Yang jelas pulmonary hypertension, sudah sama-sama tahu. Kemudian sebelum operasi Fontan, kita perlu sekali bagaimana transpulmonary gradiennya, bagaimana tekanan PA-nya, dan seterusnya. PA VSD tentu ini penting karena kadang-kadang nanti PA-nya bisa tidak kelihatan, bisa ada mapcast. Nah, kalau dengan kateterisasi kita bisa mengikuti flow darah dari asalnya originnya sampai ke distalnya. Jadi flow pattern-nya juga bisa kita lihat.
Ya, arborisasinya bisa kita lihat lebih lengkap dibandingkan dengan CAD yang still image. Begitu juga dengan apabila pada TOF dengan MAPK. Kemudian PAIVS. Nah, PAIVS ini kalau kita ingin menyingkirkan kemungkinan adanya right ventricle dependent coronary circulation, ya. Kalau ada ini ya tentu jadinya single ventricle, ya. Oke, lalu bagaimana dengan MRI? Memang ini mahal, ya, tapi ini sangat membantu untuk ahli bedah, terutama untuk menentukan anatomi yang sulit seperti pada kompleks double outlet right ventricle. Kita bisa melihat bagaimana hubungan VSD dengan reed artery, ya, kadang-kadang tidak sebidang sehingga sulit untuk dilihat dari echo, ya. Seperti misalnya juga tetralogy of Fallot post repair, ya, dengan pulmonary regurgitasi kita mau lihat volume RV-nya gimana, ya, right ventricle end diastolic volume-nya gimana. Udah saatnya belum untuk pulmonary valve replacement, ya. Kemudian pada ASD dengan small size LV, ya, ini ada beberapa kriteria, ya, untuk ukurannya supaya kita tahu how small is small, yang banyak bisa menimbulkan morbiditas atau mortalitas pasca operasi ASD meskipun dia ASD, ya. Dan redo case, ya, MRI ini penting karena kadang-kadang kita perlu melihat flow pattern sekaligus juga MSCT, ya. Nah, itu MRI bisa menyediakan gambarnya. Nah, bisa juga 3D printing heart ini kita ingin bisa untuk belajar, bisa juga sekaligus melihat anatominya sedetil sehingga strategi operasi bisa kita persiapkan dengan baik. Ya, jadi decision making itu tentu dengan mengkombinasikan beberapa hal informasi tadi, ya. Nah, jadi informasi-informasi tersebut tentunya diharapkan tujuannya adalah untuk menentukan pertama kali adalah apakah pasien itu dilakukan biventricular repair atau single ventricle repair. Ini banyak sekali, bisa sampai 930 prosedur, itu sesuai dengan database STS, ya. Nah, jadi kita harus memilih mana yang paling tepat. Nah, berikut algoritmnya. Jadi begini, yang paling penting adalah menentukan apakah pasien ini bisa nggak kita lakukan biventricular repair, ya. Jadi kita harus mengelompokkan. Nah, jadi intinya yang tidak termasuk single ventricle ini kemungkinan potensial untuk dilakukan biventricular repair. Jadi kriteria single ventricle tract, ya. Jadi pasien yang nggak bisa dilakukan biventricular antara lain pertama, apabila hanya memiliki inletnya hanya bersama, seperti misalnya double inlet left ventricle ataupun double inlet right ventricle, atau salah satu katupnya nggak ada pada tricuspid atresia ataupun mitral atresia, atau AVSD yang imbalance seperti LV-nya kecil kah atau RV-nya kecil sehingga tidak adekuat untuk dilakukan biventricular repair, atau single ventricle heterotaxy syndrome, ya, ventricle yang terbentuk hanya satu saja, gitu, ya, atau saking kompleksnya, ya, di luar daripada ini tapi kompleks sekali sulit untuk dilakukan biventricular repair, itu bisa dilakukan single ventricle tract. Nah, pada PAIVS khususnya itu tiga ini itemnya apabila Z-score-nya dari katup tricuspid itu di bawah -4 atau RV-nya kecil, monopartit, atau ada sinusoid. Nah, apabila di luar dari ini semua, maka itu potensial untuk dilakukan biventricular repair, ya. Apakah itu dengan langsung dilakukan complete repair, ya, atau dilakukan paliatif dulu. Kadang single ventricle juga harus dilakukan paliatif dulu, gitu. Contoh misalnya single ventricle tapi PA size-nya masih kecil, harus dilakukan BT-shunt dulu. Atau unrestricted pulmonary blood flow, nggak bisa langsung BCPS. Kenapa? PA-nya pressure-nya tinggi, harus dilakukan PA bending dulu. Nah, jadi bisa dilakukan operasi paliatif dulu. Atau biventricular repair, misalnya contoh PA VSD, MAPCAS-nya banyak, natif PA-nya kecil, gitu. Sehingga harus dilakukan univokalisasi MAPCAS dulu, ya. RV-nya suprasistemik pada PAIVS, tapi PA-nya ada, gitu. Jadi ada membran yang menutupi arteri pulmonalis, itu bisa dilakukan prosedur dulu, ya, untuk kemudian nantinya bisa dilanjutkan dengan complete repair. Nah, penting untuk mempunyai suatu protokol, ya, yang diadopsi dari pengalaman-pengalaman center lain. Walaupun ada pengalaman center lain yang bagus hasilnya, tapi ingatlah bagaimana kemampuan tim kita. Jadi ikutin apa yang menjadi pengalaman di tempat kita. Nah, contoh di harapan kita ini kita ada membuat suatu buku PPK, ya. Sehingga dari sinilah kita bisa bersama-sama menetapkan suatu apakah itu diagnostik, apakah itu
jenis operasinya, timingnya. Jadi berdasarkan pengalaman yang terbaik yang kita miliki. Ya. Contoh nih yang kita adopsi. Nah ini contoh arterial switch aja, TGA aja. Ya, kalau di luar guidance-nya dari Eropa jelas 3 minggu batasan ini itu bisa dilakukan, yang bisa dilakukan langsung primary ASO, arterial switch operation. Kalau di atas 3 minggu ya itu harus dilakukan bertahap, two stage ASO. Ya. Atau LV-mass index-nya di bawah 35 gram per meter square. LV-PWD-nya di bawah 4 mm itu harus two stage. Lalu gimana? Kita lihat, kita buat sendiri, kita adjusting dulu berdasarkan pengalaman kita. Bisa dilakukan di segala ubur, tapi kriterianya sebagai berikut. Contoh, mass index-nya nggak 35 seperti tadi. Jadi 40 gram per meter square. Berat badannya nggak mau kita di bawah 2,5. Kalau di bawah 2,5 banyak lah macam-macam. Morbiditas, mortalitasnya tinggi. Ya. Nah, apabila tidak adekuat, ya bertahap. Ya, selama ini terpenuhi, itu bisa dilakukan switch primary arterial switch. Nah, lalu dari echo-nya juga bisa dilihat. Nah, kalau ya banana shape begini berarti kan left ventricle-nya nggak cukup kuat ya, right ventricle-nya yang suprasistemik ya, ketinggian. Jadi nanti left ventricle-nya nggak akan bisa menjadi pump sistemik. Nah, inilah mutlak harus dilakukan stage arterial switch. Ya, nah kalau dia walaupun di bawah 3 minggu, tapi bad condition misalnya. Walaupun dia di atas 40 gram, tapi kondisinya nggak bagus, ya distabilisasi dulu. Apakah dengan BAS, ataukah PG iuran dipertahankan, stent, atau infeksinya diatasin dulu. Udah stabil, baru nanti primary ASO. Ya, jadi kita adaptasi dari protokol luar, tapi disesuaikan dengan kemampuan dan ini contoh juga ICU-nya juga. Kalau ICU-nya banyak yang kasus berat, ya kita nggak paksain ASO langsung. Siapa yang jagain? Nanti nggak optimal penata laksanaan pasca operasinya, kan sayang ya. Oke, lalu ini contoh, kita coba terapkan pada kasus ini. Ini sederhana kasusnya ya. Ini kalau dilihat di sini ada squatting biru ya, dengan adanya bush shape ya, TOF ya. Sederhana. Dari ekonya juga bagus, kardiologi menampilkannya ada overriding aorta ya. Kemudian ada PA di sini, RVOT-nya juga terlihat jelas. PA-size-nya nih tidak jelas di sini dari eko. So, dari protokol yang kita punya, tentu kita akan ke arah sini ya. Di atas 4 bulan tadi ya, dia udah nggak spell, tapi kita belum dapat lihat PA-nya ya. Nah, makanya perlu dilakukan apakah MSCT, sadap jantung mana yang kita pilih. Nah, kita lebih prefer MSCT supaya lebih minimal invasif ya. Kalau sadap jantung kan radiasinya tinggi ya. Nah, lalu kita lakukanlah ya, kita lakukan MSCT. Nah, di sini kita lihat tampak arteri pulmonalis kiri, arteri pulmonalis kanan. Tampak yang kiri itu gede 18,5. Half size-nya 10 cukup. Sayangnya yang kanan kecil 8 ya, kurang dari half size. Tapi jangan salah, Megon ratio-nya 1,84 dibandingkan dengan descending aorta. Dari half size nggak cukup, tapi dari Megon mana yang mau kita pilih? Sesuai yang tadi, apakah TOF repair? Tapi ataukah BT shunt dulu? Jadi pengalaman kita selama Megon rasionya di atas 1,5 ya. Nah, kalau untuk center yang masih learning curve boleh 1,8. Nah, itu bisa dilakukan langsung biventricular repair ya, direct langsung TOF repair. Nih, bagus nih contoh yang kedua ya. Bayi 7 hari 3 kilo ya dengan PA IVS, PDA masuk ke ICU karena hipoksemia. Lalu dari ekonya tampak jelas di sini ya. Ini PDA-nya ada, lalu di sini katup pulmonalnya tidak ada lubangnya ya, tidak ada aliran dari RV ke PA, sehingga di sini ada suatu membran. Nah, TR-nya severe, ini suprasistemik ya. Jadi TVG-nya itu bisa sampai 80-an. Lalu apa yang kita lakukan? Nah, kalau protokol kita ini tentu akan lihat tricuspidnya juga besar begini ya, Z-score di atas minus 2, jadi kemungkinan bisa radiofrekuensi ataupun Brook prosedur. Tapi sayangnya pasien di ICU ya. Nah, ini ada nanti BPV ulang 3-6 bulan kemudian. Nah, jadi karena dia di ICU, nggak mungkin dibawa, nggak stabil dibawa ke kamar operasi. Sayangnya kamar cath lab kita jauh tempatnya, jadi tidak mungkin dilakukan BPV. Jadi kita tolong dari sisi bedah, kita lakukan Brook prosedur. Alhamdulillah, ya tricuspidnya setelah Brook prosedur, tampak TR-nya juga makin berkurang, ada forward flow daripada RV-nya, ya, sehingga pasien bisa pulang.
Sesuai dengan protokol kita tadi, benar dia terjadi hipoksemia lagi. Dischedule-kan untuk BPV oleh tim kardiologis. Ya, nah, sayangnya ya itu nggak segampang itu. Ada aritmia maligna, nggak stabil hemodinamik, jadi belum sempat di BPV, kirim ke ICU. Bedah lagi bantu. Apa yang dilakukan? Ya, ini tanpa ini aliran ada sedikit, tapi nggak adekuat. RV-nya ada TR severe ya, suprasistemik juga lagi. Sehingga kita bantu untuk lakukan complete repair emergency waktu itu ya, dengan pulmonary valvotomy sekaligus juga TV repair, RA reduction dan seterusnya. Jadi biventricular repair. Alhamdulillah bagus aliran PA-nya ya, TR-nya juga minimal dan kita pulangkan setelah 17 hari. Nah, jadi apa sebenarnya yang kita prinsip dari ahli bedah itu, yang dalam pikiran ahli bedah itu ya setidaknya ini ada 5 hal inilah. Jadi sebenarnya kita tidak terlalu peduli itu gimana caranya Anda itu melakukan echo, CAT, ataupun CT. Ya. Tapi yang paling penting adalah bisa nggak informasi yang diberikan itu membuat suatu diagnosis yang tepat, ya jelas dia tentunya. Ya, tentu kami nggak akan percaya begitu saja. Oh ini apa kok ini PA-nya saya bagus, enggak. Kami perlu melihat data tersebut secara langsung. Itu kalau ahli bedah yang bagus ya, melihat langsung ekonya, hasil CAT-nya ataupun CT scan-nya langsung kita sendiri, tidak melalui orang lain ya. Kemudian meskipun kita memahami dengan baik diagnosa maupun protokol ya, tentu kita tetap harus merekonfirm lagi di kamar operasi, benar nggak, sesuai nggak. Kalau tidak, tentu itulah dibutuhkan suatu pengalaman kita berubah plannya. Bisa aja begitu. Ya, kalau perlu panggil kardiologinya lagi, kita ini beda, diskusikan di situ sebelum CPB jalan. Ya, kemudian penting untuk memiliki pengalaman ataupun protokol sendiri. Ingat, yang paling penting adalah tim kita, kemampuan tim kita. Kita tidak perlu 100% mengikuti textbook, ya. Nah, apapun pilihan yang kita buat bersama, ingatlah pasien survival itu yang paling penting, ya. Jadi penting ya sebagai kesimpulan, penting untuk suatu membuat diagnostik sehingga kita bisa memutuskan memilih keputusan yang terbaik untuk pasien, ya. Ya, jadi rencana bedah tentu itu merupakan suatu keputusan tim, keputusan bersama, nggak bisa keputusan sarjennya saja. Apa saja itu, baik itu timingnya kah, jenis operasinya biventrikular atau single ventricle, definitif ataupun paliatif, ya, dan lihat kembali ke PPK kita, ya, apa yang keberhasilan yang paling tinggi berdasarkan pengalaman kita, itu yang diikutin. Nah, penting setelah dilakukan, dievaluasi setahun sekali, review, sehingga kita bisa tahu, oh ini perlu dirubah, ini tetap dipertahankan, sehingga hasilnya makin lama terus makin bagus. Ya. Jadi surgeon insight for decision making itu apa sebenarnya? Jadi nggak lain adalah team decision. Inilah yang merupakan keputusan daripada seorang surgeon yang terbaik untuk pasien. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.